Shalom jemaat GPD Kasih Immanuel, apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dan penuh semangat. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, hari Selasa tanggal 11 Agustus jam 7 malam, kaum wanita Deborah akan mengadakan ibadah online via Zoom. Kami mengundang seluruh wanita GPD Kasih Immanuel untuk hadir dalam acara ini. Dan berikutnya, hari Jumat tanggal 14 Agustus jam 7 malam juga, kami akan mengundang seluruh jemaat GPD Kasih Immanuel untuk berkumpul bersama Bapak dan Ibu Gembala, mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengarkan kesaksian yang menguatkan dari saudara-saudara kita. Pengumuman yang ketiga, J-Club online setiap Sabtu jam 7 malam. Ya, ini online. Khusus untuk J-Club 1, J-Club 3, J-Club 6, dan 7. Jangan lupa untuk komitmen ya, jangan bolong untuk datang dalam pertemuan kita. J-Club online juga ada yang hari Minggu, yaitu J-Club 2 dan 5 jam 6 sore dan J-Club 4 jam 7 malam. Lalu pengumuman yang terakhir, ibadah anak Super Kids ya, kelas babies hari Minggu jam 9 pagi melalui channel YouTube J-Club Community. Nanti ada Kavani yang akan menceritakan firman Tuhan mengenai Nabi Elia. Ya, menarik sekali. Dan untuk kelas junior via Zoom diadakan jam 10 pagi setiap hari Minggu. Demikian pengumuman kegiatan GPD Kasih Immanuel sepanjang minggu ini. Baiklah saudara, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami bisa berkumpul dalam ibadah online. Walaupun kami dari tempat yang berbeda, kami percaya Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami dimanapun kami berada. Kami siap untuk beribadah dengan penuh kesungguhan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita mulai ibadah dengan pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.
Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Selamat pagi, saudara-saudara yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Puji Tuhan, pada pagi ini saya kembali menyapa saudara di rumah. Saya percaya semua dalam keadaan baik dan sehat. Ini adalah berkat doa dan jawaban doa daripada Tuhan kepada kita, sehingga kita semua dalam keadaan baik dan sehat sampai saat ini. Walaupun virus corona sampai saat ini masih ada, tetapi puji Tuhan kita tetap bisa menghadapi dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah daripada Tuhan. Sehingga saat ini kita bisa berkata, Ebenezer, telah ditolong oleh Tuhan sampai saat ini. Puji Tuhan. Pada minggu yang lalu, kita tahu bahwa umat Islam baru saja merayakan Hari Raya Kurban. Banyak binatang yang telah dikurbankan oleh mereka. Tentu ada di antara saudara mungkin yang bertanya, kenapa orang Kristen tidak melakukan hal yang sama, mempersembahkan korban? Saya mengatakan tidak. Kita tidak mempersembahkan korban lagi seperti mereka. Puji Tuhan, pagi ini renungan firman Allah yang ingin saya sampaikan kepada saudara, saya beri tema, saya beri judul, Yesus korban yang sempurna. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus korban yang sempurna. Kalau kita melihat ke dalam perjanjian lama, hal ini pernah dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka hidup di bawah hukum Taurat. Kita bisa mengetahui dari kitab Imamat, kitab Bilangan, bagaimana ada persembahan korban untuk penghapus dosa. Bahkan saya membaca setiap hari mereka
harus mengorbankan korban penghapus dosa kepada Allah. Puji Tuhan, saat ini kita tidak hidup di zaman Taurat, tetapi dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini telah menggenapi hukum Taurat. Bahkan dikatakan kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Puji Tuhan. Jadi lewat kehadiran Yesus, lewat kedatangan Yesus ke dalam dunia, telah memberikan kebebasan, telah memberikan kelepasan dalam kehidupan setiap umat manusia yang dahulunya harus mempersembahkan korban. Tetapi sekarang, puji Tuhan, setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak mempersembahkan korban lagi. Karena Yesus telah menjadi korban dengan kematiannya di atas kayu salib. Saya akan bacakan ayatnya di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Puji Tuhan, firman Tuhan ini telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa dengan kehendak Allah dikatakan kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kita mengerti ketika Allah menguduskan kehidupan kita oleh darah Yesus, tidak berlaku berulang-ulang, tetapi satu kali untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Berbicara tentang persembahan tubuh Kristus, yaitu berbicara tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, jadi lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib inilah membuktikan kepada kita bahwa Yesus telah menjadi korban yang sempurna. Yesus telah menjadi persembahan yang sempurna. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa dan kesalahannya, dapat dihapuskan, dapat diampuni. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Yehezkiel, sekalipun merah seperti kirmisi, dapat diputihkan seperti bulu domba. Puji Tuhan, inilah yang telah terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi ada satu kemenangan yang luar biasa telah terjadi bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dosanya diampuni, pelanggarannya diampuni. Nah, saudara-saudara, setelah kita diampuni dosa dan kesalahan kita, apa yang Allah ingin lakukan dengan kehidupan kita yang ada? Tentu Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita tidak berbuat dosa lagi. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, ada seorang yang telah disembuhkan oleh Yesus. Ketika orang ini bertemu di dalam bait Allah, Yesus berkata kepada orang yang telah sembuh ini, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya yang lebih buruk jangan terjadi padamu." Jadi di sini kita mengerti, ketika dosa kita sudah diampuni, ketika dosa kita sudah disucikan, sudah dibersihkan, maka kita harus selalu ingat bahwa kita jangan
berbuat dosa lagi. Sebagai manusia, tentu kita berpikir dan bertanya, apakah kita bisa untuk tidak berbuat dosa lagi? Saya katakan, saya jawab, bisa. Bagaimana caranya agar kita tidak berbuat dosa lagi? Tentu kita membutuhkan pertolongan Tuhan, yaitu lewat kuasa Roh Kudus. Inilah yang perlu diketahui oleh kita. Ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita sebagai penolong. Kita akan melihat satu contoh yang dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-39 dari ayat yang ke-10 dapat kita baca bagaimana ketika Yusuf berada di rumah Potifar, ketika dia menghadapi godaan dari istri Potifar, apa yang dapat kita lihat? Saya bacakan Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-10. Ada satu contoh seorang anak Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan, yang hidupnya takut kepada Tuhan, dan Roh Kudus ada di dalam kehidupan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Perhatikan di sini, ketika Yusuf bekerja di rumah Potifar, dan pada saat itu Potifar tidak ada di dalam rumahnya, maka tinggallah istrinya. Maka saat itu istrinya membujuk kepada Yusuf. Dikatakan membujuk setiap hari. Saudara, setiap hari Yusuf dibujuk oleh istri Potifar untuk tidur bersama-sama di samping istri Potifar. Nah, inilah yang dapat saya katakan pada saudara tadi, ketika Yusuf diajak untuk melakukan perbuatan yang berdosa, yaitu dosa itu artinya melanggar hukum Tuhan, maka apa yang dapat kita lihat, kita baca di dalam ayatnya yang ke-12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Di sini kita lihat lebih jauh apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf pada saat itu. Istri Potifar ini memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Jadi istilahnya hanya detik-detik untuk melakukan pelanggaran hukum Tuhan. Tetapi bagaimana sekarang Yusuf yang sudah percaya kepada Tuhan, Yusuf yang seorang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, ketika menghadapi godaan setan ini, bagaimana sikap Yusuf pada saat itu? Yusuf melepaskan bajunya. Yusuf menanggalkan bajunya, kemudian lari keluar. Yusuf lari, tentu dengan segala risiko yang akan terjadi datang kepada Yusuf. Dan benar, akhirnya ketika Yusuf tidak mau melakukan perbuatan berdosa, maka Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kembali ketika Yusuf dihadapkan kepada perbuatan untuk berbuat dosa, tapi Yusuf bisa mengatasinya. Yusuf bisa melawannya. Yusuf bisa menolaknya.
untuk tidak berbuat dosa. Karena apa, saudaraku? Yusuf adalah seorang yang masih muda. Tetapi kita lihat betul-betul Yusuf adalah seorang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena itu dia tidak mau berbuat dosa. Walaupun tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu kalau melakukan perbuatan ini pada waktu itu. Tetapi Yusuf sadar ada mata Tuhan, ada sepasang mata Tuhan yang melihat apa yang akan dilakukan oleh Yusuf. Oleh karena itu, Yusuf lebih takut kepada Tuhan, lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Oleh karena itu, Yusuf melepaskan baju dan lari meninggalkan istri Potifar. Jadi, puji Tuhan, sikap inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Jadi ketika ada godaan dosa, ketika ada godaan setan datang membujuk kepada kita, kita juga harus seperti Yusuf, lari dari godaan tersebut. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita menjaga kekudusan kita, menjaga keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, di sini kita mengerti, jadi Yusuf itu telah hidup memenuhi kebenaran firman Tuhan. Sehingga sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-11, hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi ketika Yusuf diajak berbuat dosa, maka Yusuf sudah tidak bergairah lagi untuk berbuat dosa. Karena dia sudah mati terhadap dosa. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita juga, kita menyadari kalau Yesus telah mengorbankan hidupnya untuk kehidupan kita. Mari kita juga bersikap seperti Yusuf tadi. Sebagaimana saya bacakan kembali di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan 12. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Jadi, lewat pengorbanan Yesus, biarlah kita juga akan bertekad bahwa dosa kita sudah diampuni. Dan kita bertekad, kita tidak mau berbuat dosa lagi. Tetapi sekarang kita mau hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita agar dosa itu jangan berkuasa lagi. Mari kita jaga pintu hati kita agar tawaran, bujukan dari setan itu tidak kita terima. Kita tidak bukakan pintu, tetapi kita akan lari dari tawaran tersebut. Dan dikatakan supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Jadi mari saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita harus tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya agar hidup kita selalu berkenan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan? Tentu kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Kemudian kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Allah di dalam kehidupan kita. Inilah
yang menjadi benteng perlindungan dalam kehidupan kita. Karena dikatakan kepada kita, saudara-saudaraku, kalau kita tahu bahwa doa itu adalah senjata, doa itu adalah merupakan benteng perlindungan. Jikalau engkau berdoa, dikatakan, kita tidak akan jatuh ke dalam percobaan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, mari pada pagi hari ini dengan renungan firman Tuhan yang telah saya sampaikan, kiranya akan memberikan satu pengertian kepada kita bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sehingga itulah yang kita ketahui, bahwa korban yang sempurna bagi setiap manusia, Yesus telah mati bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, mari kita pertahankan hal ini di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Jangan sampai kita melakukan hal-hal apa yang dikatakan dilarang oleh firman Tuhan. Tapi mari kita mau belajar patuh kepada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun, memimpin, menolong kita. Nah, saudara-saudaraku, dosa itu bukan saja bisa terjadi di rumah, tetapi bisa saja terjadi di perjalanan, bisa saja terjadi di kantor, di tempat di mana saudara melakukan aktivitas, bisa. Tapi ketika ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, pada saat dosa memujuk kita, pada saat dosa menawarkan sesuatu kepada kita, pada saat itu juga kita bisa menolak. Pada saat itu juga kita bisa lari dari tawaran tersebut. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita pada hari-hari yang sukar ini. Iblis tidak tinggal diam di hari-hari yang sukar ini. Tentu ada banyak tawaran-tawaran yang memberikan solusi untuk mengatasi kesukaran hidup ini. Tapi sekali lagi, kita tidak mau berkompromi dengan dosa. Sekali kita percaya kepada Yesus, tetap percaya kepada Yesus. Sekali kita diampuni dosa kita, kita tidak mau berbuat dosa lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dari apa yang saya sampaikan, renungan ini memberikan satu pengertian kepada kita. Ada hal-hal yang baik yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. 1. Hargailah anugerah keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2. Hargailah pengorbanan kematian Yesus di atas kayu salib. 3. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari dengan renungan firman Tuhan pagi ini memberikan pengertian di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus selalu bersyukur bahwa begitu baik Tuhan menolong kehidupan kita, menyertai dan memberkati kehidupan kita. Kita yakin di hari-hari yang sukar ini pasti Tuhan menolong kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita serahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari pada saat ini juga kita akan bersama-sama berdoa. Bila ada di antara saudara yang membutuhkan pertolongan, silakan angkat tangan kanan saudara. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami datang bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Engkau. Walaupun kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kami datang berseru
memohon pertolongan-Mu kepadamu. Mari Tuhan, bila ada di antara anak-anak-Mu saat ini yang mengangkat tangan mereka membutuhkan pertolongan-Mu dalam masalah-masalah yang mereka hadapi. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, tumpangkan tangan-Mu yang ajaib ke atas setiap tangan-tangan yang terangkat. Dengan otoritas kuasa-Mu, hamba-Mu bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah setiap tangan-tangan yang terangkat. Angkat setiap masalah, setiap persoalan, setiap kesulitan hidup mereka. Mari Tuhan, bebaskan oleh kuasa-Mu. Biarlah mereka mengalami kelepasan oleh kuasa-Mu. Bila mana ada dosa juga Tuhan yang selalu mengganggu, merongrong di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Yesus, hancurkan semuanya. Berikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu, agar mereka kuat, agar mereka mampu menghindari segala godaan-godaan yang datang dari segala kuasa dosa. Terima kasih, kami serahkan seluruh keberadaan hidup anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah naikkan doa kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.